Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih buat kamu yang sudah mengklik video ini dan kembali lagi bersama aku, Serenly. Kamu boleh panggil aku Sere, Seren atau Serena, bebas aja, terserah kamu. I'm sorry ya kalau ada suara ayam. Ya. Seperti biasa, kita akan pick up pile reading lagi. Dan tema reading kita kali ini adalah fun reading tentunya. Dan aku pengen menarik energi yang baik aja dan tidak terlalu berat juga. Pengen menarik pesan semesta yang bagus buat kamu, yang berkaitan dengan bahagia yang datang ke dalam hidup kamu, bahagia yang datang untuk kamu dalam waktu dekat. Jadi kira-kira semesta sudah menyiapkan kebahagiaan apa sih buat kamu yang datang dalam waktu dekat ini gitu ya. Oke. Dan seperti biasa aku sudah menyiapkan 3 pile dari kiri ke kanan ya. Pilenya pile 1, 2, 3. Kamu boleh pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih. Kalau misalkan kamu udah jago, biasanya nggak perlu lihat dari ini ya, dari indikator, kamu bisa langsung pilih dari kartunya gitu ya, mana yang lebih memanggil sama kamu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu masih butuh bantuan, aku sudah sediakan indikator buat pile nomor 1 ya. Terus buat pile nomor 2, oke. Dan pile nomor 3. Jadi silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih file nomor 1, 2, atau 3. Kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak dalam memilih, kamu boleh pause videonya di sini. Kita ketemu di file pilihanmu, lihat langsung di timestamps yang sudah aku sediakan di description box. Oke, see you. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 1. Jadi indikatornya aku simpan sini aja ya. Dan kita akan lihat nih kira-kira kebahagiaan yang datang buat kamu nih apa. Seperti biasa oracle akan aku bacain terakhir dan kita lihat dari tarotnya dulu ya, kebahagiaan buat kamu. Dan di sini ada Two of Cups, oke. Ada The Magician. Ada King of Cups. Ada The Hierophant, I'm sorry. The Hierophant. Sama Page of Swords. Oke. Pile nomor 1, happiness ya. Kebahagiaan yang datang buat kamu dalam waktu dekat ini. Aku ngerasa kebahagiaan ini berkaitan dengan banyak hal, dan di sini ada magic things yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ada suatu keajaiban dalam hidup kamu. Dan aku ngerasa sebenarnya bisa dari segala aspek kamu bisa ngegunain kesempatan untuk berbahagia ini. Kamu bisa ngarahin energi kamu kemana, pengennya bahagia ke arah mana, apakah percintaan, apakah karir dan keuangan, ataukah ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, minat, bakat, desire hati gitu ya, atau apapun itu yang pengen lagi kamu fokusin dalam hidup ini. Sebenarnya kamu bisa banget arahin energi kamu ke arah sana gitu. Jadi kebahagiaannya kamu yang tentuin. Tapi yang jelas kebaca di sini ada berkaitan tentang cinta, jelas. Karena kamu dapet Two of Cups. Jadi aku rasa di sini kalau misalkan masih banyak yang belum berpasangan, kamu akan segera ketemu sama pasangan kamu dan itu soulmate kamu. Kemungkinannya energinya soulmate karena kamu akan langsung ngeklik ketika ketemu orangnya pertama kali dan perasaan kalian satu sama lain tuh sama gitu. Jadi atau kalau sekarang kamu lagi crushing someone, kemungkinan
crush kamu atau gebetan kamu itu juga sepertinya menaruh hati yang sama kamu, karena ini ada seseorang yang ada di love line kamu dan punya perasaan yang sama kamu. Jadi berapa besar rasa sukanya atau rasa cintanya itu sama seperti yang kamu rasain ke orang itu gitu. Oke, jadi kalau misalkan ini yang udah berpasangan, aku ngerasa kebahagiaan buat kamu ini tentang pasangan kamu juga gitu. Jadi seseorang yang bisa mirroring kamu gitu, sama-sama. Kalau misal kamu menunjukkan afeksi gitu ya, kasih sayang, perhatian buat dia, cinta gitu ya, dia juga sama ngelakuin hal itu buat kamu. Dia juga ngasih kasih sayang, perhatian, cinta gitu. Dan aku ngerasa kayak kalian bakal lebih banyak quality time sih, bakal lebih banyak punya waktu luang bareng lagi gitu ke depannya. Dan mungkin itu akan jadi momen-momen yang membahagiakan buat kamu gitu. Kayak finally gitu, akhirnya kalian punya banyak waktu luang nih buat dihabisin bareng-bareng. Walaupun mungkin gak banyak, tapi bisa bikin momen sweet gitu. Aku ngerasanya banyak hal yang terjadi itu romantis gitu, dan berkaitan sama siapa, sama seseorang. Di sini kamu dapat King of Cups, jadi kemungkinan kamu itu seseorang yang memiliki karakter yang dewasa, cukup dewasa ya, berkaitan dengan emosional itu bisa menempatkan gitu emosionalnya gitu ya. Jadi tidak tidak mentah gitu loh. Dalam emosional tuh bagus gitu pengendaliannya gitu. Dan berkaitan sama kebahagiaan itu, kemungkinan kamu dipertemukan atau bertemu dengan seseorang yang dapat mengerti kamu. Ini emang masih berkaitan tentang cinta ya, aku rasa. Dapat mengerti kamu, orang ini mengerti kamu, terus juga dia perhatian, dia memberikan rasa empati, kasih sayang, kepedulian, bahkan mungkin lebih peduliin kamu daripada dirinya sendiri orang ini. Dan dia juga dewasa, cukup romantis ya orangnya, romantis, sweet gitu. Aku nggak tahu sweet dari apanya. Dia bahasa cintanya tergantung dia bahasa cintanya apa, act of service kah, dia akan sigap gitu ya kalau kamu butuh sesuatu gitu, dia akan menunjukkan itu. Atau dia bahasanya lebih ke word affirmation, jadi kayak lebih banyak ungkapan cinta lewat kata-kata gitu, ada gitu. Atau giving gift, jadi kayak dia ngasih sesuatu dan itu bentuk kasih sayang buat kamu gitu. Jadi ada seseorang yang sebenarnya sesayang itu sama kamu. Aku nggak tahu dia perannya apa ya di dalam hidup kamu, tapi dia memberikan kebahagiaan buat hidup kamu dalam waktu dekat ini. Dan berkaitan dengan orang tua, aku ngerasa kamu akan lebih dekat, jauh lebih dekat, lebih intens lagi sama orang tua juga. Buat yang orang tuanya masih ada. Ini kalau yang udah jadi orang tua ya, ada yang udah punya anak-anak, kamu akan jauh lebih bonding lagi sama anak-anak kamu. Terus juga aku ngerasa kamu akan lebih taat dan lebih banyak belajar lagi tentang agama, kayak lebih banyak deket lagi sama Tuhan kayak gitu. Dan yang bikin hati kamu bahagia itu akhirnya kamu tahu tujuan arah hidup kamu tuh kemana, dan cara menenangkan hati kamu tuh seperti apa kayak gitu. Dan ketenangan batin itu kebahagiaan yang gak semua orang punya dan gak semua orang dapetin gitu. Dan kamu mendapatkan kebahagiaan itu, ketenangan batin, dan juga berkaitan dengan agama dan ritual ya. Mungkin kamu lebih deket lagi sama Tuhan, lebih banyak ibadah lagi kayak gitu. Dan kemungkinan salah satu caranya untuk mendapatkan kebahagiaan yang tadi aku bilang itu karena kamu lebih deket lagi sama Tuhan kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang nantinya, atau kamu download suatu informasi baru gitu, pencerahan baru gitu. Aku nggak tahu lewat jalur mana aja ya kayak gitu. Itu sih kebahagiaannya. Terus kalau dari zodiak, aku lihat energi zodiak di sini ada dari semua zodiak ya, tapi kuatnya di Scorpio, Pisces, Cancer,
Taurus sama Aquarius, Gemini, Libra. Jadi tapi semua zodiak ada di sini. Cuman itu yang dominan. Oke. Dan aku lihat dari oracle-nya di sini ada moderation. Oh, jadi pesannya buat kamu gini. Biar kamu lebih bahagia. Di sini kamu ditanya ini, diingetin. Apa ada ya sesuatu yang harusnya tuh kamu tahu kalau kamu nggak perlu mengkonsumsi itu, gitu, memakan itu. Kamu harusnya nggak makan itu atau nggak mengkonsumsi itu. Jadi di sini makan tuh bisa secara harfiah, memang kamu makan sesuatu, minum sesuatu gitu ya, masukin sesuatu ke dalam mulut kamu gitu, itu sehat atau enggak gitu. Kamu harusnya makan itu atau enggak gitu. Bisa juga memang mengkonsumsi sesuatu yang dalam artian mungkin kamu menonton film, mungkin kamu membaca buku atau apapun itu yang berkaitan dengan kamu konsumsi itu gitu, yang bisa berkaitan dengan konsumsi langsung gitu ya, masuk ke dalam tubuh, bisa juga masuknya ke dalam pikiran atau ke dalam hati gitu. Jadi kamu diingetin nih lebih mindful lagi gitu, lebih bijaksana lagi, berpikir lagi, dan perhatikan kesehatan kamu, kesehatan fisik maupun jiwa ya di sini gitu. Jadi diingetin buat kayak gitu. Dan tapi kalau misalkan sesekali kamu mencari hiburan ya, misalnya pengen makan yang enak-enak tapi misalnya nggak sehat, agak sedikit nggak sehat gitu, misalnya jajan-jajan, ya nggak apa-apa sih, totally fine gitu. Tapi jangan kebanyakan, diingetin kayak gitu. Sebenarnya itu baik nggak sih buat tubuh kamu? Kayak atau kamu nonton film misalnya kebanyakan gitu, nah itu kan nggak bagus juga ya buat hidup kamu. Kamu tuh diminta untuk jaga kesehatan kamu, dan ketika kamu bisa jaga kesehatan kamu dan kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat tubuh kamu, disitulah kebahagiaan datang sama kamu gitu. Oke, jadi kalau roda kebahagiaannya pengen berputar cepat, silahkan perhatikan diri kamu. Seperti itu. File nomor 1, semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Kalau misalnya kamu ngerasa readingnya resonate buat kamu, silahkan kamu claim energinya. Dan kalau misalkan kamu gak ngerasa resonate, gak usah dipaksain. Ini general reading, jadi kamu boleh pilih lebih dari satu file. Dan kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi nih buat kamu gitu ya, energi kamu yang dibacakan khusus, jadi itu namanya private reading. Silahkan kamu booking private reading di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga kamu happy terus ya. See you on my next video. Bye. Halo, ini buat kamu yang pilih file nomor 2 ya, the star. Jadi di sini aku juga sudah tarik oracle pesan buat kamu untuk menambah resep ya kebahagiaan kamu. Dan aku mau lihat dari tarotnya dulu. Di sini kira-kira bahagia yang datang buat kamu dalam waktu dekat itu apa? File nomor 2. Oh, ada the lovers. Ada lovers, ada 9 of pentacles. Ada ace of wands. Ada 2 of swords dan ada Knight of Swords. Oke. Kebahagiaan yang datang buat kamu itu berkaitan dengan keseimbangan ya, balancing. Aku rasanya kayak gitu. Jadi akan ada energi yin and yang gitu ya, secara energi ataupun memang secara physically gitu ya, balance dalam hidup kamu gitu. Jadi energi feminine dan masculine-nya tuh balance gitu. Dan ketika kamu menemukan balancing di dalam itu, dalam diri kamu sendiri, itu membawakan atau membukakan suatu gerbang pintu kebahagiaan buat kamu kayak gitu. Dan bahagia yang datang ini juga berkaitan dengan koneksi spiritual kamu, dengan jiwamu sendiri dan juga jiwa seseorang yang terkoneksi secara spiritual sama kamu gitu. Jadi bisa jadi soulmate, twin flame,
ultimate soulmate kamu gitu ya. Jadi berkaitan sama itu sih. Ketika kamu dan mungkin pasangan kamu ya gitu, ini ada beberapa yang memang udah ketemu sama orangnya, ada beberapa yang belum, tapi kamu mendapatkan kebahagiaan terkait keseimbangan secara energi. Jadi energi kamu dan energi dia udah seimbang gitu, udah balance gitu. Oke. Dan ketika balance terjadi antara kalian berdua, itu ngebukain banyak pintu kasih sayang Tuhan, yang salah satunya adalah kebahagiaan yang datang buat kamu itu adalah kemandirian secara finansial. Jadi aku ngelihat di sini banyak yang memang berpotensi besar untuk menjadi seseorang yang sukses mandiri secara finansial gitu. Jadi kamu dapat mengekspresikan diri kamu dengan hal-hal yang memang kamu usahakan sendiri gitu. Aku lihatnya kayak gitu. Dan kamu bebas melakukan itu ya, punya kebebasan secara finansial. Jadi nggak mikirin nih besok gimana gitu. Jadi kamu memang punya sesuatu yang dapat kamu nikmati gitu. Suatu hasil, dan memang ini dari kerja keras kamu sih gitu. Aku ngeliat ya kayak gitu, ada kebebasan finansial, kemandirian secara finansial. Kamu nggak pernah ngebebanin orang lain lagi gitu ya, orang tua atau siapapun itu dalam hidup kamu. Kamu bisa menikmati hidup kamu, menikmati lifestyle yang kamu inginkan, tapi kamu juga bahkan bisa berbagi gitu ya, berkecukupan lah, bahkan lebih gitu. Jadi kebahagiaannya terkait dengan finansial atau hal-hal materialistik terkait dengan ilmu pengetahuan pun bisa. Jadi kamu berlimpah atau nambah pinter atau skill tentang sesuatu ilmu pengetahuan gitu ya, yang orang lain gak bisa gitu, ternyata kamu bisa kayak gitu. Ternyata kamu mampu gitu di atas kemampuannya orang lain gitu. Dan kamu patut menikmati itu, membanggakan suatu hal itu. Dan aku lihat kamu juga bakal nemuin kesenangan baru, dalam artian kamu baru tahu kalau kamu jago dalam hal ini gitu. Kemungkinan kamu nemuin suatu hobi baru ya, kayak gitu. Jadi ada rasa ketertarikan akan sesuatu gitu ya. Kamu punya desire dan semangat, gairah buat hidup gitu. Jadi kayak aku ada kesenangan sesuatu. Misalnya nih, yang awalnya kamu hobi nggak suka nih miara hewan, tiba-tiba kamu pengen miara hewan gitu, kayak misalnya miara kucing gitu ya, atau apapun itu, ikan atau apapun itu, tiba-tiba kamu pengen kayak gitu. Atau mungkin terkait dengan misalnya biasanya kamu nggak suka nih namanya olahraga, oh ternyata kamu pas nyoba satu olahraga baru, ternyata kamu suka ya gitu, kamu bisa ya, dan kamu tertarik untuk mendalami suatu bidang itu, suatu olahraga itu, atau apapun itu. Jadi bisa diimplementasikan hal apapun ya gitu. Kayaknya kamu menemukan desire hati kamu nih, kayaknya kamu suka sesuatu gitu, dan itu menambah gairah dalam hidup kamu. Aku rasa gitu. Terus juga kamu diminta untuk fokus ya, mencoba untuk tetap fokus sama satu hal. Kalau kamu punya banyak pikiran, lebih dari satu hal gitu ya, coba diselesaikan dulu sama satu hal. Karena aku ngerasa ketika kamu fokus, kamu itu seseorang yang bener-bener bisa langsung cepat banget dapetin sesuatu yang kamu pengen gitu. Jadi kamu punya tujuan apa nih dalam hidup kamu, kamu pengen memperjuangkan apa nih dalam hidup kamu gitu. Dan kamu sebenarnya punya energi untuk dapat dengan lebih cepat dibandingkan rata-rata orang lain gitu. Tapi itu satu, kamu harus fokus. Kuncinya fokus dan balance ya, dua hal yang menjamin gitu ya. Menunjang untuk kamu jadi bahagia gitu. Jadi bahagianya bisa datang kalau kamu udah nemuin keseimbangan dan juga fokus dari dalam diri kamu. Kalau ditanya zodiak ini bisa di Sun Moon Rising kamu ya, kamu cek aja di birth chartnya kamu sendiri. Di sini ada Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, dan Aquarius, Libra juga ada. Oke, jadi beberapa dari zodiak yang tadi aku sebutkan kemungkinan ada di birth chartnya kamu. Dan di sini ada fine balance. Oke, jadi
terkait dengan pesan semesta, aku bilang tadi ada balancing. Di sini kamu diminta untuk find balance, temukan keseimbangan ya. Temukan keseimbangan antara kerja, istirahat dan juga main, katanya gitu. Jadi kamu kalau misal mau kerja ya udah kerja, tapi jangan lupa kamu istirahat, jangan lupa juga healing gitu ya, main kemana gitu biar nggak suntuk. Tapi kalau misal kamu mau main, jangan kebablasan mainnya, kamu juga harus istirahat dan juga bekerja gitu ya. Jadi atau ya melakukan sesuatu yang produktif lah gitu. Jadi jangan lupa buat saving energi kamu ketika kamu dapat melakukan balance atau keseimbangan dalam hidup kamu ya, antara main, bekerja, dan istirahat. Kamu akan memiliki lebih banyak energi dan harmonisasi serta produktivitas di dalam hidup kamu gitu. Dan di sini take a power nap katanya. Kalau kamu kebanyakan kerja, jangan lupa tidur siang katanya gitu. Jadi kalau ketika kamu punya kesempatan buat istirahat, istirahatlah kayak gitu. Manfaatin waktu kamu ya. Jangan lupa buat istirahat kalau kamu kebanyakan kerja. Kalau kamu kebanyakan istirahat juga jangan istirahat mulu, itu namanya mager ya. Jangan lupa bekerja, jangan lupa main-main juga biar nggak suntuk gitu ya. Oke, jadi kebahagiaannya datang dari kebalansingan kamu. Maksudnya dari keseimbangan hidup kamu gitu ya, pola hidupnya diseimbangin. Kuncinya itu. Jadi sekian file nomor 2 yang dapat aku sampaikan. Semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Kalau misal kamu ngerasa nih kayaknya energinya cocok nih, klop nih sama kamu, silakan klaim energinya dan afirmasikan. Semoga ini menjadi afirmasi positif juga buat kamu ya, meningkatkan vibrasi kamu juga kayak gitu. Oke. Dan kalau misalkan kamu nggak ngerasa cocok, kamu boleh pilih file yang lain karena ini adalah general reading. Jadi readingnya buat general gitu. It's okay, boleh pilih lebih dari satu file. Dan kalau misalnya nggak ada yang cocok, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik nih, khusus energi kamu yang terbaca ya, yang dibaca sama aku, silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenally.cr. Sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga kamu happy, kamu senang. See you on my next video. Bye. Halo, file nomor 3. Ini buat kamu yang pilih the last file ya, file nomor terakhir. Jadi kita akan lihat nih bahagia yang datang padamu dalam waktu dekat. Dan oracle-nya seperti biasa aku akan bacakan terakhir. Jadi oracle ini berisi pesan yang terkait dengan resep resep dong, ya, kiat-kiat gitu ya, untuk segera mendekatkan kamu kepada bahagia. Oke, jadi kira-kira bahagia apa sih yang datang padamu dalam waktu dekat? Di sini ada Two of Pentacles, ada Four of Swords, and then ada Eight of Wands. Ada The Hermit, dan ada King of Wands. Oke, file nomor 3. Kalau kamu lagi bimbang ya atau galau tentang sesuatu, please pertimbangkan dengan bijaksana hal apa yang lebih urgent gitu. Jadi ini kan Two of Pentacles kan kayak dia kan harus menyeimbangkan kakinya, tapi susah gitu kan buat seimbang gitu. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa membuat skala prioritas gitu. Jadi berkaitan dengan skala prioritas ya dalam hidup kamu yang bisa bikin kamu bahagia. Aku rasa kebahagiaannya berkaitan dengan hal itu. Dan juga kalau kamu lagi nyari suatu jawabannya ada dalam mimpi. Ada beberapa dari kamu yang mimpi sesuatu dan mimpinya tuh bisa ditarik ke kehidupan nyata. Terus aku juga lihat kalau misalkan berkaitan sama pikiran, kalau kamu terlalu banyak pikiran ya sekarang, please untuk istirahatin pikiran kamu, karena ini kan swords, ada 4 pedang, dan 4 pedang orang yang lagi istirahat. Jadi istirahatin pikirannya gitu. Kalau terlalu berat berpikirnya, istirahatin gitu.
Oke. Terus aku lihat lagi kamu kalau terkait kebahagiaan sih, aku lihatnya bahagianya kamu itu datang dari suatu hal yang membuat kamu menjadi semakin bijaksana. Aku lihatnya gitu. Jadi kebahagiaannya itu berkaitan dengan kebijaksanaan diri. Jadi wisdom kamu tuh nambah gitu. Dan aku lihat kebahagiaannya lagi lebih ke makna hidup sih. Ini bener-bener lebih spiritual dan lebih dalam ya. Aku rasa di file nomor 3 ini banyak orang-orang yang energinya orang-orang spiritual dan light worker. Jadi dia banyak banget development dari dalam jiwanya gitu. Jadi kamu banyak improve nih di dalam jiwa kamu. Apa sih, kamu bisa flashback ke belakang, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kamu, kenapa kamu harus ngalamin ini. Dan itu sebenarnya udah kayak emang kamu harus ngalamin hal ini agar menjadikan diri kamu lebih bijaksana dari diri kamu yang kemarin, kayak gitu. Karena orang-orang yang dapat sanggup mengambil kebijaksanaan itu adalah orang-orang yang beruntung, sangat-sangat menjadi manusia yang beruntung. Dalam artian ketika seseorang itu lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah manusia yang beruntung. Namun ketika manusia itu sama saja dengan hari kemarin, itu adalah manusia yang merugi. Namun jika manusia itu lebih buruk daripada hari kemarin, itu adalah manusia yang celaka. Kan kita nggak mau dong rugi, apalagi celaka, kita nggak mau. Nah, ini kebahagiaan yang kamu dapetin itu adalah menjadi manusia yang beruntung gitu. Dalam artian kamu berhasil mengambil hikmah dari setiap kejadian yang telah kamu alami gitu. Aku lihatnya gitu. Dan ini benar-benar cepat secara energi. Ini juga kamu akan dengar kabar bahagia dari seseorang ya. Aku ngerasa kayak akan ada orang yang ngehubungin kamu dan ngasih kamu sesuatu atau kabar bahagia gitu. Jadi kamu ikut bahagia. Kalau misal kamu ditanya nih kebahagiaan yang akan datang di hidup kamu dalam waktu dekat, itu terkait dengan kabar. Ada suatu kabar yang membuat kamu bahagia gitu. Jadi kamu dengar kabar bahagia nih. Dengarnya bukan dari jarak yang dekat. Jadi kemungkinan TikToknya bisa komunikasi lewat telepon atau gimana. Aku nggak tahu. Surat atau apa. Jadi bukan komunikasi secara tatap muka ya gitu. Jadi kamu dapat kabarnya dari TikTokan gitu. Terus aku lihat di sini ada yang mencapai titik puncak. Di sini ada King ya, King of Wands. Jadi mencapai titik puncak di mana kamu itu bisa banget mengekspresikan diri kamu gitu. Jadi kamu dapat kebahagiaan dari ekspresi diri. Terus juga kamu matang secara skill ya. Secara skill berkomunikasi sih aku lihatnya banyak orang-orang yang pandai berkomunikasi. Di sini ada juga yang memang pandai berdiplomasi dan juga punya energi yang atau karisma yang kuat gitu. Jadi ya kamu bahagianya dari situ gitu, meningkat tuh yang namanya karisma kamu, kedewasaan kamu. Terus ada kabar gembira juga nih buat kamu gitu yang datang. Tapi itu satu kuncinya tadi, kamu harus bijaksana ya gitu, bisa membuat skala prioritas tentang apa sih yang memang paling penting dalam hidup kamu. Terus juga kamu kalau kebanyakan pikiran, jangan terlalu banyak pikiran, itu harus diistirahatin juga gitu. Jadi kalau tidur ya udah tidur semua gitu, istirahat semua. Jangan kayak iya fisiknya tidur tapi pikirannya sebenarnya enggak gitu. Harus bisa deep sleep ya, kayak gitu, istirahat yang cukup. Terus aku mau lihat dari zodiak. Kalau zodiak di sini kamu lihat di birth chart kamu ya, di sun, moon, risingnya kamu, kemungkinan ada zodiak yang aku sebutkan. Di sini kuat di Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Terus kuat juga di Aries, Leo, Sagittarius, dan Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi kemungkinan ada di zodiak yang tadi aku sebutkan ya.
Pile nomor 3, di sini ada pesan buat kamu. Pesan semesta di sini ada ask for help. Jadi minta tolong ya, ask for help kalau kamu pengen sesuatu hal yang kayaknya kamu upset, kayak kamu nggak bisa nih sendirian, minta tolong, ask for help, bilang gitu. Karena sebenarnya kamu itu dilindungi, semesta pengen bilang kalau kamu tuh dilindungi sama angels, so many angels. Sebenarnya banyak malaikat-malaikat yang ada di sekitar kamu, dan mereka itu akan memproteksi siapapun gitu, dan termasuk diri kamu gitu. Jadi kalau kamu butuh bantuan kamu bilang, katanya gitu. Dan ini adalah waktunya untuk kamu meminta asistensi ya, meminta bantuan, meminta pertolongan gitu. Ya nggak apa-apa, bilang gitu. Jadi kalau kamu butuh sesuatu, sampaikan gitu. Kalaupun kamu kayak nggak tahu lagi nih harus nyampein ke siapa kamu tentang kegalauan atau kebimbangan kamu, tentang banyak pemikirannya kamu gitu ya, aku rasa Tuhan itu, kamu masih tahu kan, masih beriman kan kalau Tuhan itu maha mendengar. Jadi silahkan sampaikan kepada Tuhan, dan malaikat itu ada di sekitar kita, selalu mencatat gitu apa yang sebenarnya kita lakukan, apa yang sebenarnya kita inginkan gitu. Pasti juga membantu kita untuk mempercepat menyampaikan doa kita ke Tuhan gitu, pasti gitu. Tuhan itu maha mendengar banget kok gitu. Jadi please, kalau misalnya butuh bantuan, bilang gitu, bilang. Tuhan pasti mendengar kamu gitu. Jangan sampai kehilangan keyakinan kita kalau Tuhan itu mendengar doa-doa kita atau harapan-harapan kita gitu. Karena kebahagiaan segera datang ke kamu, kabar bahagia segera datang di hidup kamu. Ketika kamu lulus dalam setiap ujian dalam hidup kamu akan mendapatkan wisdom atau kedewasaan dan kebijaksanaan dalam diri kamu, yang mana membuat kamu menjadi lebih dewasa dan bijaksana dibanding orang-orang seusia kamu atau orang-orang lainnya di muka bumi ini. Dan juga aku ngerasa kamu akan lebih berwibawa dan berkarisma. Kamu juga akan lebih pede ngelakuin sesuatu hal-hal yang memang harusnya udah kamu lakuin gitu. Oke, jadi sekian sih yang dapat aku sampaikan pile nomor 3 tentang bahagia yang segera datang di hidup kamu. Semoga ini dapat bermanfaat buat kamu, dapat kamu ambil pelajarannya dari semuanya. Dan kalau misalkan kamu ngerasa resonate, kamu boleh claim energinya. Tapi kalau misal kamu gak ngerasa resonate, jangan dipaksain. Kamu juga boleh pilih lebih dari satu pile, is okay, karena ini adalah general reading. Tapi kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi, hanya energi kamu yang dibacakan, itu namanya personal reading. Jadi kamu boleh booking personal reading di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Jadi kamu langsung aja chat aku di Instagram sana, kita bisa temenan gitu ya, silakan. Dan terima kasih sudah mendengarkan. I hope you enjoy this video. See you on my next video. Bye.